Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Madali. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas IBBI Medan Sumatera Utara dengan nomor NPM 1921107170, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal usaha saya dengan judul Potato Chocolate Balls untuk memenuhi tugas dari Ibu Leni Menarasari Saragi, SEMM, selaku dosen dari mata kuliah Kewirausahaan. Selanjutnya langsung saja kita mulai dari slide pertama. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan latar belakang usaha, di mana usaha adalah suatu bentuk yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang menjadi lebih baik. Suatu usaha yang kita jalani dengan dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin jika kita tekun dalam menjalankan usaha tersebut. Kemudian banyak cara yang dilakukan oleh seorang dalam memulai atau menjalani usaha mereka. Nah, salah satunya dengan sistem reptil atau membuat sendiri produk yang akan dijual. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya membuat sendiri produk yang akan saya jual karena menurut saya cara seperti ini akan lebih mudah dalam menafsirkan dan menargetkan laba dengan total produk yang akan dijual ke konsumen. Kemudian saya akan lanjut ke biodata. Yang pertama ialah biodata usaha, di mana terdiri dari nama perusahaan saya sendiri, yaitu Potato Chocolate Balls. Bidang usahanya yaitu kuliner, sedangkan jenis produk ialah kentang dengan lumeran coklat, dan alamat perusahaannya itu di Jalan Ayahanda, Kecamatan Medan Petisah. Sedangkan data penilik yaitu saya sendiri, Nadia Madali. Jenis kelamin saya perempuan, tempat dan tanggal lahir saya yaitu Medan 18 Oktober 2001. Alamat saya di Jalan Ayahanda, di tempat saya mendirikan usaha saya ini, dan peran dalam perusahaan saya adalah sebagai owner dalam perusahaan ini. Selanjutnya kita masuk ke konsep usaha, di mana menurut saya Potato Chocolate Balls ini merupakan suatu produk kentang yang menurut saya cukup unik dan menarik karena memiliki cita rasa yang berbeda serta bentuk yang berbeda dari kentang pada umumnya, yaitu dengan bulat, kemudian diisi dengan lumeran coklat dan ditaburi oleh parutan keju. Nah, kemudian letak outletnya yang cukup strategis yaitu di depan kampus dan harganya yang cukup terjangkau dengan Rp3.000. Kemudian kita masuk visi dan misi, di mana visi saya dalam mendirikan usaha ini yaitu kepuasan konsumen atas produk merupakan hal yang paling saya utamakan. Kemudian untuk menambah penghasilan saya serta memperkenalkan produk kentang dengan varian baru kepada khalayak masyarakat. Kemudian misi saya yaitu meningkatkan kentang sebagai makanan pokok selain nasi dan menciptakan makanan yang sehat serta cita rasa yang tinggi yang bertujuan untuk menarik atau memuaskan konsumen. Kemudian kita lanjut ke strategi, di mana strategi ini terbagi atas 3 kelompok, yaitu STP atau Segmentation, Targeting, dan Positioning. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu Segmentation yang terdiri dari demografis, di mana demografis ini dibagi lagi atas 3 kelompok. Yang pertama ialah umur. Nah, pada produk kali ini untuk umur saya tidak membatasi, yaitu baik anak-anak hingga dewasa dapat menikmati produk yang saya jual. Kemudian jenis kelamin juga tidak ada batasan, baik perempuan dan laki-laki dapat menikmati produk yang saya jual. Dan pendapatan dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, yaitu baik golongan menengah ke atas maupun golongan menengah ke bawah. Karena menurut saya harga produk yang saya jual cukup terjangkau, yaitu hanya dengan Rp3.000 dapat mendapatkan 1 porsi kentang coklat atau Potato Chocolate Balls. Dan yang keempat, segmentasi demografik multivariasi, di mana produk ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan sehingga produk dapat secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan bagi konsumen. Kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu targeting, di mana saya membidik kelompok konsumen mana yang akan saya target atau strategi target market. Nah, kebetulan outlet yang saya tempati ini yaitu berdekatan dengan kampus Pancabudi atau di depan kampus. Otomatis saya memfokuskan target saya yaitu kepada mahasiswa atau para remaja, seperti cemilan-cemilan mereka setelah mereka pulang dari kampus. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak atau orang dewasa untuk dapat membeli produk yang saya jual. Yang ketiga ialah positioning. Pada posisi pasar Potato Chocolate Balls ini merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Dan kami juga berinovasi pada warna
dan varian rasa yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi dan mampu memberikan kesan cantik dan lezat agar konsumen lebih tertarik dan juga diimbangi oleh bahan dasar yang memberikan gizi yang baik. Kemudian kita masuk ke analisa peluang usaha, di mana marketing di sini terdiri dari 7P, di mana 7P ini terdiri dari salah satunya itu yang pertama ialah produk, di mana produk yang saya jual itu berupa potato chocolate balls atau kentang, bola kentang dengan lumeran coklat. Nah, kemudian yang kedua yaitu price atau harga, di mana harga ditawarkan senilai Rp3.000 per porsi. Yang ketiga ialah promotion atau promosi, di mana promosi ini dilakukan dengan membuat papan banner dan menyebarkannya di sosial media seperti Instagram, Twitter, and Facebook dan sebagainya. Kemudian yang keempat ialah place atau tempat, di mana tempat yang dipilih berlokasi di Jalan Ayahanda, Kecamatan Medan Petisa. Yang kelima ialah people atau orang. Dalam usaha ini saya tidak butuhkan karyawan atau usaha ini cukup dijalankan oleh saya sendiri sebagai owner. Nah, yang keenam ialah physical building, di mana terletak di pinggir di jalan raya di depan kampus, di mana tempat ini menurut saya cukup sangat strategis. Dan yang ketujuh ialah processing atau proses, di mana penjual atau saya akan membuat brosur tentang produk yang akan saya jual dengan menggunakan papan banner dan menyebarkannya melalui sosial media. Selanjutnya, pembeli akan mengetahui sendiri melalui papan banner yang saya buat dan promosi yang beredar di sosial media yang telah saya sebar. Mulai dengan kekuatan atau strength, di mana kentang dengan balutan coklat memiliki tampilan yang unik dan menarik karena diisi dengan lumeran coklat di dalamnya sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Kemudian kentang ini memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas dan harga kentang coklat yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Kemudian lokasi outletnya yang letaknya strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum. Kemudian kita lanjut ke kelemahannya yaitu weakness, di mana produk ini hanya ada satu jenis, di mana produk ini ditawarkan hanya satu jenis. Jika selera konsumen terus berubah maka akan sangat merugikan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk saya menciptakan inovasi kentang dengan varian lebih baru agar menarik minat konsumen agar membeli produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu masa expired yang singkat. Kentang coklat ini memiliki masa expired yang singkat, bisa disimpan di dalam lemari pendingin, namun cita rasa kentang ini dapat berkurang. Kemudian saya masuk ke peluang atau opportunity-nya yang terdiri dari selera, di mana inovasi bentuk dan rasa ini juga membidik atau menarik semua segmen pasar sehingga produk kentang coklat balls menjadi suatu selera masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Kemudian untuk persaingan ini, karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum terlalu banyak, terutama pada lingkungan usaha saya. Kemudian ke ancaman atau threats-nya, mungkin kedepannya akan lebih banyak inovasi-inovasi yang diciptakan oleh para pesaing baru, dan hal ini akan menjadi ancaman bagi saya sendiri. Kemudian adanya pedagang-pedagang asongan atau tradisional yang ada di masyarakat dan berkeliling menjualkan dagangan kentang mungkin dengan harga yang lebih murah dari yang saya jual. Kemudian kita lanjut ke alat dan bahan terhadap produk yang saya jual. Yang pertama yaitu alatnya. Yang saya butuhkan yaitu ialah kompor, panci, kemudian wajan, saringan, gas, pisau, dan wadah. Dan untuk bahannya saya memerlukan kentang, mentega, keju, tepung maizena, tepung panir, telur, coklat meses, minyak goreng. Kemudian ke cara pembuatannya, menurut saya cara pembuatan pada produk ini sangat simple dan tidak memakan banyak waktu, yaitu dengan kukus kentang, kemudian haluskan, setelah itu beri mentega selagi panas, lalu masukkan keju parut, setelah itu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu kita masukkan maizena dan aduk lagi hingga tercampur rata. Dan setelah itu bisa kita bulatkan, lalu lubangi isi tengah dan kita masukkan meses sampai padat dan dibalut telur lalu tepung panir. Setelah itu goreng minyak panas dengan api yang sangat kecil sampai matang, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah itu kita sajikan di dalam box yang telah disediakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis biaya, di mana saya akan menjelaskan rincian kebutuhan awal saya dalam memulai atau mendirikan usaha ini pada awal produksi.
Baik, selanjutnya kita masuk ke investasi awal saya yang terdiri dari 10 komponen, yang diantaranya ada gerobak, wajan penggorengan, panci, kemudian kompor gas, alat penggoreng, pisau, wadah, stiker, papan banner, serta saringan, di mana komponen ini memiliki jumlah dan harga per unit yang saling berbeda-beda, sehingga penyusutan per tahunnya masing-masing komponen juga berbeda. Sebagai contoh saya ambil yaitu gerobak, di mana saya memerlukan satu unit gerobak dengan harga 1.200.000 yang mempunyai umur ekonomis selama 3 tahun. Nah, bagaimana cara kita menentukan penyusutan per tahunnya? Yaitu dengan harga per unit yaitu 1.200.000 kita bagi dengan umur ekonomis yaitu 3 tahun, maka didapatkan nilai Rp400.000. Begitu seterusnya dengan komponen-komponen yang lain, sehingga dapat ditotalkan bahwasannya investasi awal saya biaya peralatannya Rp2.440.000 dan penyusutan per tahunnya senilai Rp1.399.167. Selanjutnya ke biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku pada produk atau usaha saya kali ini terdiri dari 8 komponen, diantaranya ialah kentang, mentega, keju parut, tepung maizena, tepung panir, telur, minyak goreng, coklat, meses. Kemudian jumlah total harga per harinya senilai Rp160.000. Sedangkan total per tahunnya maka akan kita kalikan total harga per hari yaitu Rp160.000 kita kalikan 365 hari atau 1 tahun, maka didapatkan nilai Rp58.400.000. Selanjutnya kita masuk ke biaya operasional, di mana biaya operasional ini terdiri dari 4 komponen yaitu gas, air dan listrik, promosi, dan pemeliharaan alat. Nah, pada biaya operasional ini saya tidak mencantumkan gaji karyawan karena usaha ini saya sendiri yang menjalankan tanpa bantuan atau karyawan yang lain. Dan untuk biaya sewa, karena usaha ini didirikan pada halaman atau rumah saya, maka tidak ada biaya sewa atau pungutan biaya sewa. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwasannya kebutuhan modal awal untuk memulai usaha potato chocolate balls ini maka diperlukan biaya sebesar biaya peralatan ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional, atau Rp2.440.000 ditambah Rp160.000 ditambah Rp369.000 didapatkan hasilnya Rp2.969.000. Lanjut kita ke harga pokok produksi, di mana biaya tetap yaitu biaya penyusutan ditambah biaya operasional. Nah, di mana biaya penyusutannya senilai Rp1.399.167 ditambah Rp4.428.000, maka didapatkan biaya tetap sama dengan Rp5.827.167. Sedangkan untuk HPP yaitu di mana biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi jumlah produksi. Nah, biaya tetap di sini yaitu Rp5.827.167 ditambah Rp58.400.000 kita bagi jumlah produksinya, di mana jumlah produksinya sekitar 80 box per hari, kita kalikan setahun atau 80 dikali 365 hari didapatkan hasilnya Rp64.227.167 dibagi 29.200, sehingga didapatkan total Rp2.200. Itu kita menentukan harga jual per unit, di mana HPP dikali 25%, kemudian kita tambahkan, kita totalkan yaitu 2.200 ditambah 550 perak didapatkan hasil 2.750 perak. Karena menurut saya harga ini sangat nanggung ya, dan susah 750 perak, jadi saya genapkan ke atas yaitu senilai harga jual sama dengan Rp3.000. Kita lanjut ke analisis RC ratio, di mana RC ratio ini merupakan perbandingan antara penerimaan atau total penerimaan dengan biaya. Nah, di sini total biaya produksi kita yaitu biaya produksi ditambah biaya operasional didapatkan Rp62.828.000 per tahunnya, sedangkan total pendapatan untuk per tahun yaitu Rp64.240.000 dan per bulannya ialah Rp5.353.333 untuk per bulan. Kemudian kita mencari keuntungan, di mana keuntungan yaitu total pendapatan kita kurangkan dengan total biaya produksi, di mana total pendapatan senilai Rp64.240.000 dikurang total biaya produksi senilai Rp62.828, didapatkan hasil Rp1.412.000 untuk per tahunnya. Kemudian untuk per bulannya yaitu senilai Rp117.667.
Setelah itu kita tentukan nilai RC-nya, di mana total pendapatan dibagi total biaya produksi, yaitu total pendapatan kita Rp64.240.000 dibagi Rp62.828.000, maka didapatkan hasil Rp1.022. Dari total RC tadi, maka saya dapat menarik kesimpulan di mana total RC sama dengan Rp1.022, di mana menjelaskan bahwasannya potato coklat balls ini terbilang menguntungkan, di mana nilai RC lebih besar dari 1. Selanjutnya kita akan menghitung proyeksi rugi laba dalam 1 tahun produksi usaha, di mana pendapatan yaitu dengan penjualan senilai 3.000 dikali 80 box dikali 1 tahun atau 365 hari didapatkan hasil Rp87.600.000. Dan untuk biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku dan total biaya tetap, di mana Rp58.400.000 ditambah total biaya tetap yaitu Rp4.428.000 didapatkan hasil Rp62.828.000. Kemudian untuk mendapatkan laba, maka kita mengurangkan pendapatan dikurang biaya atau total biaya produksi, di mana pendapatan Rp87.600.000 kita kurangkan dengan total biaya produksi senilai Rp62.828.000, maka didapatkan hasil Rp24.772.000. Selanjutnya saya akan membahas proyeksi BEP, di mana pendapatan yaitu penjualan Rp3.000 dikali 80 dikali 1 tahun yaitu 325 hari, maka didapatkan total senilai Rp80.600.000 dan total biaya produksinya itu senilai Rp58.400.000 dan total biaya tetap senilai Rp4.428.000. Kemudian kita tentukan BEP dalam bentuk rupiahnya dengan total fixed cost atau biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit, kemudian kita bagi lagi dengan harga per unit, dapatkan hasilnya Rp4.428.000 dibagi kontribusi yaitu 0,3, kita bagi lagi dengan harga per unit yaitu Rp3.000, maka didapatkan hasil Rp1.476.000. Baik, kita masuk ke kesimpulan, di mana dari penjelasan proposal usaha saya yaitu potato coklat balls di atas, maka dapat disimpulkan, menurut pandangan dari saya, usaha ini akan berkembang dan mendapatkan respon baik dari konsumen atau halayak masyarakat. Meskipun dari beberapa penjual yang sudah bermunculan membuat inovasi jajanan dalam berbahan dasar kentang yang mungkin tak kalah menarik dari yang sudah saya produksi. Nah, yang kedua ialah produk ini dibuat dalam bentuk jajanan ringan, namun tidak mengesampingkan nilai gizi atau kandungan gizi di dalamnya. Seperti halnya bahan dasar yang digunakan adalah kentang yang kaya akan karbohidrat, serta ada keju dan telur yang mengandung protein dan dapat memberi asupan energi bagi yang menyantapnya. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai proposal usaha saya yaitu potato coklat balls. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.